Beberapa orang bertanya kepada saya, "Pak Tinus, saya bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel mobil." Atau, "Pak Tinus, saya bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan." "Pak Tinus, saya bekerja sebagai teller di sebuah perusahaan." Apakah saya bisa melakukan pekerjaan dengan work from home? Ketika saya menjawab bisa, muncullah ekspresi keheranan di wajah mereka. Yang bekerja sebagai mekanik di bengkel mobil bertanya, "Apakah berarti saya harus membawa mobil yang rusak untuk saya perbaiki di rumah, Pak? Rumah saya pekarangannya tidak luas. Lagi pula tidak ada peralatannya." Bagi yang bekerja sebagai customer service juga mengajukan pertanyaan sejenis, "Pak, kan tidak mungkin konsumen atau nasabah harus datang ke rumah saya. Rumah saya sama sekali tidak ada tempat atau ruangan untuk melayani nasabah atau melayani konsumen." Demikian pula yang bekerja sebagai teller, "Pak Tinus, kan saya tidak mungkin menerima uang pembayaran di rumah. Itu harus dilakukan di kantor. Lagi pula, membawa uang ke rumah untuk transaksi di rumah, untuk work from home, karena saya sebagai teller adalah tidak aman." Saya tersenyum dan menjelaskan, work from home untuk seorang mekanik di sebuah bengkel mobil bukan berarti membawa mobil rusak pulang ke rumah untuk diperbaiki di rumah. Bagi customer service, bukan berarti konsumen atau nasabah harus dilayani di rumah. Bagi teller, bukan berarti pembayaran uang dilakukan di rumah. Perlu kita pahami bahwa dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, tentu tidak langsung menjalankan begitu saja. Ada perencanaan yang harus dibuat sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Nah, perencanaan itulah yang dikerjakan di rumah atau work from home. Contoh, bagi yang bekerja sebagai mekanik, jadwal disusun di rumah. Mobil mana yang dikerjakan nanti jam sekian sampai jam sekian di bengkel, itu rencana sudah dibuat di rumah. Bagi yang bekerja sebagai customer service, tentu ada agenda atau jadwal. Oh, hari ini nasabah ini akan datang. Oh, hari ini saya harus menangani komplain yang kemarin belum terselesaikan. Demikian juga bagi yang bekerja sebagai teller. Dia membuat rencana di rumah. Begitu datang, dia sudah langsung menyiapkan uang pembayaran untuk keperluan ini, atau dia menyiapkan misalnya penerimaan uang dalam jumlah banyak dari nasabah. Semua perencanaan, semua koordinasi dilakukan di rumah. Ada lagi yang bisa atau bahkan perlu dilakukan di rumah. Apa itu? Melakukan evaluasi atas rencana yang tadi sudah disusun di rumah dengan pelaksanaannya di kantor atau di bengkel atau di perusahaan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan di rumah ini,
katakanlah di sore atau di malam hari, juga dilakukan rencana perbaikan. Sehingga keesokan harinya sudah siap melakukan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Jadi, bagi karyawan yang memang harus menjalankan pekerjaan di kantor atau di bengkel atau di perusahaan, tetap bisa melakukan work from home, yaitu perencanaan kerja, evaluasi atas rencana yang disusun dan pelaksanaan di kantor, serta rencana perbaikan. Masalahnya bukan muncul karena pekerjaan itu sifatnya harus secara fisik dilakukan di kantor atau di bengkel atau di perusahaan, tapi masalahnya karena selama ini kalau bekerja tidak melakukan perencanaan, tidak melakukan evaluasi, dan tidak melakukan rencana perbaikan. Masalahnya adalah selama ini kalau bekerja, ya langsung bekerja saja. Nah, inilah yang menyebabkan tidak bisa dilakukannya work from home. Karena yang bisa dilakukan work from home untuk pekerjaan seperti mekanik di bengkel, atau customer service di kantor, atau teller di perusahaan, adalah yang sifatnya perencanaan, yang sifatnya evaluasi, yang sifatnya rencana perbaikan. Beberapa pekerjaan lain juga bisa dilakukan dengan cara work from home. Misalnya, seseorang bekerja sebagai staf HRD. Dia tentu saja harus melakukan di kantor atau di perusahaan untuk melakukan wawancara atau tes tertulis terhadap pelamar kerja. Namun demikian, untuk aktivitas perencanaan, untuk aktivitas evaluasi, dan untuk aktivitas rencana perbaikan berdasarkan evaluasi, dilakukan di rumah alias work from home. Untuk memeriksa jawaban yang dikerjakan pelamar kerja, dilakukan di rumah alias work from home. Untuk membuat rekomendasi berdasarkan hasil wawancara, dikerjakan di rumah alias work from home. Bahkan untuk memanggil pelamar kerja menghadiri tes di kantor atau di perusahaan dapat dilakukan melalui WA atau melalui telepon dengan cara work from home. Bagi pekerjaan lain seperti marketing, polanya sama. Yang bertugas melakukan collection atau penagihan atas kredit macet, polanya sama. Pekerjaan itu harus dibagi-bagi. Mana yang memang harus dilakukan di kantor, misalnya menemui nasabah atau menemui konsumen. Tetapi untuk perencanaan, untuk analisis dilakukan di rumah. Tentu saja supaya tidak terlambat dalam memproses atas hasil wawancara atau hasil analisis itu harus segera dilakukan hari itu juga. Contoh, seorang staf HRD, dia melakukan pemanggilan atau undangan kepada pelamar kerja untuk hadir tes di perusahaan sore hari
ketika si staf HRD ini sudah berada di rumah. Analisis dilakukan di rumah. Dengan demikian, di kantor memang penuh dengan aktivitas yang tidak dapat dikerjakan di rumah. Untuk karyawan bengkel yang pekerjaannya antara lain membuat tagihan. Kalau tagihan itu harus dikerjakan dengan komputer di kantor, di rumah dia melakukan work from home, membuat apa saja yang besok harus diinput, ditata dengan baik, sehingga besok langsung menginput tanpa perlu membuang waktu untuk perencanaan, karena perencanaannya sudah dilakukan di rumah. Demikian tips dari saya, sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa orang tentang work from home untuk pekerjaan yang memang bersifat dominan fisik. Di era new normal sekarang ini, kita harus punya pandangan bahwa jam kerja di kantor memang jadi lebih pendek. Tetapi jam kerjanya tetap sama karena adanya jam kerja work from home. Nah, tinggal pintar-pintarnya saja membagi tugas mana yang dikerjakan di jam kerja work from home dan mana pekerjaan yang terpaksa hanya bisa dikerjakan di jam kerja kantor. Kalau memang tidak bisa membagi waktu, tidak bisa membagi pekerjaan, maka yang muncul memang keluhan. Waduh, di era new normal, jam kerjanya pendek, produktivitas menurun. Ya, itu kan karena tidak pandai saja mengatur waktu dan mengatur pekerjaan, dalam arti menggabungkan jam kerja di kantor dan jam kerja work from home. Semoga tips ini berguna untuk menjaga produktivitas, bahkan meningkatkan produktivitas di era new normal dengan cara menggabungkan jam kerja di kantor dan jam kerja work from home dengan kata kunci pintar-pintarnya saja membagi pekerjaan di kantor dan pekerjaan yang work from home. Saya psikolog Konstantinus, psikolog organisasi.